Insya Allah nih, gua kasih bocoran nih. Insya Allah nih, setelah katanya selesai di bulan Oktober pendaftaran, November udah mulai peresmian kita punya pemecahan baru. Karena Parung Panjang itu awalnya ikut di Cengkareng, emang pengen jadi koril karena emang di situ udah banyak banget tadi, jarak juga jauh. Berapa jam nih kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Ya, jumpa lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Koril Kabupaten Bogor. Kali ini gua lagi di Orange Kota Hujan lagi, di outletnya Bogor gitu kan. Nah, sekarang gua lagi kedatangan tamu yang salah satu yang akan gua mau naikkan menjadi the next Koril pertama di Bogor. Baru nih gua nanti kita bincang-bincang sama narasumber yang dari daerahnya daerah perbatasan sama Tangerang juga. Kabar gimana nih? Sehat ya. Sebelum perkenalkan diri, Rip, nama asli, nama panggil, pekerjaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jack, mana? Nama gua Arif Budiman. Nama biasa dipanggil sama anak Bol. Apa panggil Bol nama lo? Tahu nih. Itu bawaan nama samaran di sekolah, Wil. Kegiatan alhamdulillah Wil, masih kerja, masih jalan terus. Tinggal di Parung Panjang. Parung Panjang. Nah, Rip, gue mau tanya-tanya, Rip, tentang sebelum kita pembahasan Neskor ini, gue mau tanya lu pertama kali nonton Persija kapan sih, Rip? Pertama kali nonton tahun 2004 apa ya? 2004 pas gue SMP kelas 2, Wil. SMP lu tuh? SMP kelas 2. Lulusan tahun? SMA-nya? Gue lulusan 2009. Gua 2006, beda 3 tahun. Beda 3 tahun ya. Terus ya, lu nonton Persija tuh bisa dukung Persija itu gimana sih lu? Kok ada yang ngajak atau gimana gitu? Nah, mungkin ya pertama diajak, dikenalin gitu kan. Ini Persija nih Jakarta. Dan waktu itu kan masih SMP, masih bocil lah, masih anak-anak kecil. Ya senang aja gitu lihat keramaian gitu, terus bolanya ada, hiburannya ada. Akhirnya sampai sekarang. Tapi Parung Panjang itu secara KTP emang Bogor, perbatasan sana Tangerang gitu ya. Kalau domisili kan Bogor. Bogor ujung ya. Kabupaten ujung kan. Kabupaten Bogor ujungnya, Wil. Nah, nyebrang dikitnya udah Tangerang. Ya, betul. Jadi perbatasan sama Tangerang. Kalau gue bilang tuh kalau kita mau ke Parung Panjang lewatin KLBSD juga gitu ya. Baru masuk ke Parung Panjang. Gue bilang Bogor itu dibilangnya luas lah gitu. Dan sana juga ada supporter sebelah juga gitu, Ungu, Rip ya, harusnya juga ada, Kama Bogor juga ada, Persikabo juga gitu kan, Biru ada, jadi ya di sana berbagai banyak supporter ada di sana gitu. Nah, gue mau tanya lagi singkat cerita, Rip, ini kan lu kan sebelum lu ngebentuk nama itu awal lu ngikut kemana sih, Rip, gitu? Awal pertama ya Parung Panjang, dulu ngikutnya ke Cengkareng nih, karena dulu kan kita lebih deketnya koordinasi ke sana gitu, terus kan belum dibentuk juga tuh kan Korda apa JOP juga belum ada lah ya. Belum ada gitu. Nah, akhirnya singkat cerita kenal sama Om Bay. Om Bayu ya. Om Bay Korda Cengkareng. CS gitu, CS. CS ya. Jadi makanya kita dulu awal-awal koordinasinya ke Cengkareng. Nah, di Parung Panjang itu sebenarnya semua udah ngikut sama lu atau ada nama lain? Kan gue denger juga ada nama OPL Boys, ada nama OPP gitu ya dulunya ya. Nah, ketuanya itu dulu siapa sih kalau mau ini? Nah, kalau dulu ketika kita ikut koordinasi ke Cengkareng tuh subkorwilnya namanya Batak. Itu dia periodenya 2009 sampai ke 2014 gitu. Nah, dulu gua sebagai wakil. Oh, namanya OPP tapi. Namanya Jakmania Parung Panjang. Dulu. Oh, udah kebentuk itu nama. Udah. Dulu namanya Jakmania Parung Panjang. Nah, subkorwil kan Batak. Nah, saat itu gua wakil gitu, wakilnya si Batak tuh. Berapa tahun nih berarti? 5 tahun, 6 tahun kita koordinasi ke Cengkareng tuh sama si Batak itu. Anggota udah berapa tuh? Dulu kalau kata aktif pas perempuan subkorwil cuma 35. Jadi yang dikejar kan 35 ya, tuh dulu. Makanya 2 tahun dulu kan jadi subkorwil hanya 35 kan katanya, makanya dulu kita dapat tuh untuk KTN 35 itu. Yang penting masuk syaratnya dulu dah ya. Ini syaratnya masuk dulu gitu. Nah, terus kalau OPP sama OPL Boys ya dia baru tahun-tahun di sini 2017.
2017 lu mungkin ada problem lah gitu, jadi lu bikin Opel Boys, dia bikin OPP gitu. Agak Bil kan. Jadi gimana? Pas 2017 gua kesini ya ke Bogor kan, peralihan nih Cengkareng ke Bogor. Nah dulu anak-anak tuh yang nama Parung Panjang tuh gimana cara nih harus ada apa perubahan nih gitu kan, nama baru lah gitu kan, semangat baru di 2017 betul. Gantilah OPP Oren Parung Panjang gitu kan. Nah pas gua resminya di sini, lu masih jadi ketua ya? Iya, makanya kan gua gitu. Makanya terbentuklah OPP tuh. Ternyata kan umurnya nggak panjang tuh gitu kan. Harapannya sih bagus gitu kan, nama baru mudah-mudahan kan oke. Nah ternyata kan setahun berjalan inilah ada dua fungsi gitu. Terus OPP dilanjutin sama yang satu lagi tuh gitu kan, ketua Bopeng. Ketua OPP kedua. Nah gua jalan lagi nih dengan nama yang berbeda, OPL Boys itu tadi. Kita aja biar jelas sisi Solak kemelutnya ini panjang nih, Parung Panjang. Kemelutnya panjang. Terus jadi setelah gua ini dari OPP, peresmian lah tuh OPL Boys di tahun yang sama gitu kan. Jadi selama 3 tahun ke belakang ini berjalan 2 subkorwil tuh di Parung Panjang. Nah, ini yang harus dijelasin, jadinya ada 2 subkorwil yang ikut ke Bogor, namanya OPL Boys dan OPP gitu. Kalau sekarang sih udah nyatu, sekarang udah nyatu ya. Udah makan bareng sepiring berdua. Nah, gue mau tanya lagi, Rip, itu kan lu dulu bikin 2 yang bukan bikin sih, berarti ada 2 sub kayak gitu. Nah, gimana sih, Rip, itu kok bisa ada terinspirasi gua akan mau jadi koril nih, gimana? Atau lu emang sebelumnya udah ada angan-angan bawa Parung Panjang akan jadi koril atau gimana gitu? Nah, makanya kan kalau bicara ini keinginan jadi koril kan sebenarnya ada, karena kan Parung Panjang jadi subkoril ini di tahun 2009 gitu kan. Nah, ketika tahun-tahun sekarang ini ya kita persyaratan dari KTA juga kan udah ada kan gitu, maksudnya mencukupi. Nah, tinggal kan pembenahan aja tuh gitu kan. Setelah berjalan 2 kan berapa tahun ya, berarti 3 tahun ya, 3 tahun. Berjalan 2 subkoril. Nah, akhirnya mulailah di tahun ini tuh anak-anak benar-benar yang dewasa gitu. Jadi dewasa adalah digabung nih. OPP hilang, OPL Boys hilang. Nah, sekarang jadilah Jackmania Parung Panjang kembali gitu. Yang dulunya awal udah kebentuk, sekarang kebentuk lagi nih. Mau tahu deh, biar pada tahu juga KTA aktif sekarang ikut Bogor berapa, Rip? KTA aktif di Bogor kalau gua satuin ya, ini kan 2 ya. OPL, OPP. Gua aja yang bawa yang OPL Boys itu sekitar 400 nih. 400. Yang di OPP ya kurang lebih ketika gua dulu kan ketuanya nih. Jadi hampir 400 juga ada gitu. Kalau kita hampir sama gitu. Tapi kalau disatuin itu bisa 1.000, Rip ya? Ya mudah-mudahan tahun ini 1.000 dengan KTA elektrik. Amin. Ditambah KTA elektrik yang sekarang bisa sampai 1.000. Dulu Om Bay 35 Om Bay, ini pencet lagi Om Bay kalau Om Bay denger nih. Berarti lu sekarang udah mulai banyak pas di Bogor gitu ya. Mungkin pas di sini emang benar-benar organisasi ya, maksudnya benar-benar belajar tuh di sini ya. Gua akuin emang di sini gitu. Jadi rapih, maksudnya anak-anak terstruktur ya, tertata ya, konsepnya pun kan jadi lebih terarah. Soalnya ada yang bilang juga katanya Bogor jarang briefing, organisasi nggak jelas gimana. Buktinya Parung Panjang dari anggota 35, 100 mungkin 200, sekarang di Parung Panjang ikut ke Bogor malah anggota aktif loh kita hitung ya, bukan anggota aktif ya. 800 hampir gitu 800 katanya itu. Yang on the way kan elektrik kan sekarang udah hampir 100-an kan masuk gitu ya, tahun ini kan bisa. Intinya ada yang harus ada yang harus dibenahin sama dirapin, era kebentuk. Nah, gue mau nanya lagi, Rip nih. Lu sekarang kan udah nyatu nih gitu. Itu nyatuinnya itu gimana sih, Rip? Itu awalnya kan dulu Parung Panjang sama OPP ini kita belak-belakan aja nggak apa-apa, biar anak OPP gue denger nih, biar enak ada tawa-tawanya. Kan dulu gontokannya kenceng-kenceng nih gitu. Apa ada tekanan dari gua atau dari siapa kok lu bisa nyatu gitu, Rip? Biar tahu aja, biar enak. Enggak apa-apa cerita. Yang tadi gua bilang kan dulu kan 2017 nih pas pertama kita masuk ke sini kan OPP nih dengan gua subkorwilnya gitu kan. Nah, ternyata kan pecah 2. Terus gimana caranya kan harus jadi satu lagi nih. Kalau emang Parung Panjang mau naik jadi korwil gitu kan. Nggak boleh ada 2 subkorwil kan gitu. Makanya ya itu tadi mungkin panjang nih ceritanya. Ya kan? Panas gitu kan, biarpun Parung Panjang juga kota hujan ya. Iya, betul. Panas emang panas ya. Cuma ya itu tadi karena emang apa ya, mungkin baru dapat ininya nih sekarang ini aja gitu. Feel-nya gitu kan. Anak ya.
Soalnya gue targetin kalau dia belum nyatu antara kedua belah pihak, harusnya sih ada OPP-nya yang datang, cuman belum mulai pada sibuk dihubungin. Udahlah, Arif dulu kita tampilin nanti barang-barang lain. Jadinya dulu ada 2 konflik, gue bilang kalau lu mau jadi koril lu harus nyatu gitu. Itu selang berapa tahun nih, hampir 3 tahun ya. Jadi 3 tahun tuh jalan 2 sebuah udah Insya Allah nih, gua kasih bocoran nih, Insya Allah nih, setelah katanya selesai di bulan Oktober pendaftaran, November udah mulai peresmian kita punya pemecahan baru. Karena Parung Panjang itu awalnya ikut di Cengkareng, emang pengen jadi koril karena emang di situ udah banyak banget lah ibaratnya. Jarak juga jauh, berapa jam nih paling kemarin? Kesini gue 2,5 jam. Itu motoran ya? Itu motor, kalau mobil gua hampir kalau gue 3 jam. 3 jam sampai 3 jam setengah itu. Gila jauh, benar-benar jaraknya mantap lah. Nah, ini nih singkat cerita. Punya nggak sih lu momen yang bikin lu tuh merasa wah gua nggak pernah gua lupain nih selama nonton Persija gitu, Rip. Yang lu ngebawa anak-anak deh, apa gitu momennya gitu. Yang pasti yang nggak bisa dilupain pasti. Yang pahitnya deh, yang nggak enak, yang kalau bisa lupain yang nggak enak, nanti yang enaknya lu ceritain. Yang enak banyak nih Will. Yang nggak enak, yang nggak enak dulu dah. Yang nggak enak singkat nih mungkin. Ini pas masih 2000 berapa ya? 2009 ya, pas gue masih ngasup ke Cengkareng. Jadi kan kalau di Parung Panjang treknya nih kalau mau ke Jakarta kita lewatnya kan Tangerang nih. Jadi Parung Panjang, Tangerang baru bisa masuk tol tuh ke arah Jakarta. Jadi pas itu keberan gue 2009 itu kan kelas 3 nih STM Will. Bawa bis. STM mana? Gue STM Tangerang. Di Curug di Penteng. Jadi pertandingan nih Persija lawan Persita main di GBK. Gue bawa bis penuh ya anak-anak gitu kan. Terus di Karawaci telepon Pandi, Korwil Karawaci telepon. Maksudnya biar bareng. Nah ternyata kan di situ ngawal supporternya Tangerang tuh ke Jakarta. Berangkatlah tuh bareng nih sampai ke Jakarta kan aman nih. Nah pas balik ternyata gitu kan, gue berangkat ngawal mereka, gue balik dijegat di Tangerang ternyata. Gitu tapi yang pahit sih enggak. Nah gue pas di bis nih, dia di apa sih kayak dia? Dijegat ya bahasanya. Di daerah gua nongkrong STM gua ya. Nah yang ngejegatnya seteran di STM gua. Teman-teman semua. Iya kan? Pas dia apa ngegelar ya, turun nih dari gua kan. Ya dia seteran di STM gua aja nggak jadi bentrok gitu. Cuma emang beda warna. Nggak hancur. Jadi yang manteknya justru seteran di sekolahan gua. Untungnya ketemu teman lah gitu. Ketemu teman di sekolah gitu. Jadi akhirnya bis berhenti. Cuma kan nggak jadi ribut. Di depan-depan kan teman sekolah semua itu gitu. Kalau banyak teman atau banyak relasi kayak gitu bertiga itu kan masanya yang dibilang ya jalur emang kayak gitu. Iya. Kalau kejadian yang seneng yang kira-kira lu bikin lu nggak lupa lah, apa yang enak-enaknya aja gitu yang lu kira bikin gua ketawa nih, lucu lah gimana? Kalau yang seneng sih yang pasti yang pas kemarin juara ya 2018 ya. Karena kan koordinasi tiket kan susah Will. Anak-anak nonton banyak nih. Ternyata kan kota juga kan nggak sebanyak yang jalan nih gitu kan. Betul. Tapi yang nggak bisa gue lupain adalah ketika Persija juara dan anak-anak gue tuh udah di dalam semua gitu. Jadi kebayar lah gitu. Kerja keras Subkoril tuh di situ baru kerasa. Minta tiket kan nggak ini ya. Pertandingan besar ya, anak-anak gimana caranya anak-anak masuk nih, jangan sampai gitu, anak-anak ada yang nggak masuk gitu. Nah, gue mau tanya nih, struktur lu seperti apa sih, Rip? Biar tahu nih yang sekarang berjalan nih, kita bahas Parung Panjang dah. Struktur lu itu gimana sih? Lu apa mempunyai wakil ketaris Subkoril? Kan lu Parung Panjang masih Subkoril Kabupaten Bogor gitu kan, belum diresmikan gitu kan ya. Nah, itu strukturnya kayak apa sih? Apa aja isi-isinya gitu? Nah, kalau dari struktur sekarang kan penggabungan nih antara si OPL tadi sama si OPP orang-orangnya gitu kan. Nah, gimana cara nih gue harus 50-50 gitu kan, dalam artian gue ada wakil nih 2 gitu kan. Wakil gue yang satu adalah kan Akep tuh yang bawaan dari OPL. Nah, yang satu bawaan dari OPP gitu kan. Terus ke bawahnya lagi ya, Infocom kita juga ada gitu kan. Terus bidang hukum ada, korlap segala macam, bendahara, sekretaris ada. Berarti lu udah benahin struktur masing-masing bagian dari kubu sebelah dan ke sebelah gitu. Jadi 50-50 nih. Nah, sekarang jadi satu tapi SDM-nya aja di ini yang gue pengen jangan sampai ada istilahnya terobret sebelah lah gitu kan. Terus kalau lu kegiatan-kegiatan yang dulu lu lakukan apa kan banyak tuh, Rip, setahu gua tuh. Itu yang lu lakukan unit apa sih? Lu mau unit lu atau lu nya sendiri gitu, kegiatan-kegiatan yang lu pernah lakuin? Ya selama yang Parung Panjang sekarang ini Will, di kepengurusan yang sekarang nih, alhamdulillah ya pas Ramadan kemarin tuh kita datengin
yayasan yatim. Yayasan yatim itu yang kita berbagi itu gitu kan, datang langsung ke tempat situnya. Jadi gue sih pengennya lebih ke tepat sasaran aja. Jadi pas Ramadan kemarin kita ke yayasan yatim nih. Nah terus di bulan-bulan berikutnya kita ke datengin pembangunan masjid segala macam. Nah kita ngasih bantuan yang kita punya. Intinya kemasyarakatan lah yang bersifat ke masyarakat itu juga kan tetap berbaur kan gitu. Jadi biar image Jakmania itu di sana juga bagus juga gitu, bukan kita pengen dipandang atau gimana, biar orang di Jakmania itu bisa berbagi ya kan gitu kan ya. Nah kalau bicara tentang Parung Panjang nih, wilayahnya mana-mana aja sih sekarang gitu kalau lo mau? Berapa zona? Lu kan pakai zona ya, berapa zona? Gue unit ya, kalau di gue kan unit sub. Total sekarang yang koordinasi itu 19 mana aja tuh, sebutin kalian pada nonton nih. 19 unit itu yang terbagi dari kecamatan mungkin ya, kalau wilayah kan banyak banget wilayah. Itu terbagi dari 6 kecamatan. Mantap. Jadi di Parung Panjangnya kan udah ada beberapa unit tuh banyak. Terus kan di Rumpin juga ada kan unit subnya Parung Panjang. Subnya inget ya? Ingat ya, gua. Apa aja sebutin biar tahu nih, biar gua sebutin seneng gitu kan. Yang pertama unit gua adalah domisili gua sendiri, Hegar Mana. Iya. Terus sebelahnya domisilinya Gabel. Ada Kaum. Terus sebelah lagi ada Ciparai. Nah ini 3 ini pribuminya di Parung Panjang nih, karena kan anak-anak kalau nonton kan naik kereta nih. Nah ini 3 ini ininya Parung Panjang, jakamnya Parung Panjang tuh. Terus ada lagi Cibunar, terus ke Basiran, Perum 1, Perum 2 ada, di Pakulonan ada, terus ke Cigudeg sono ada juga OEB, ada JMAD, ada juga Bayatapos. Total semua 19. Kalau nggak sebutin ya lewat-lewat ya 1-2. Nah, lu tadi ngomong nih stasiun deket basis lu gitu kan ya. Nah, lu kalau nonton bola itu emang kalau main di GBK selalu naik kereta apa pernah jalan bis sih kalau main di Bekasi atau lain-lain gitu? Kalau GBK Bekasi kita kereta tapi kalau pernah kan maksudnya Cikarang atau Tur Tandang tuh kita bis. Pakansari bis. Pakansari. Pernah bis sama yang motor yang hancur itu? Iya itu. Itu OPP yang hancur Aribi ya. Harus gue datangin OPP nih biar seru juga ceritain. Tapi next lah kita kolaborasi bareng lagi ya, collab gitu. Nah berarti kalau lu intinya jalur lu lebih utamanya naik kereta api gitu kan? Naik kereta karena kan dekat kan. Nah lu sendiri hubungan lu dengan supporter di sana gimana sih? Gitu. Kan sana banyak lah, kita bukan inilah gitu. Di sana mungkin ada ya kayak supporternya Bandung juga ada, Persikabonya juga ada gitu, terus Persitanya ada. Sejauh ini sih gue lebih koordinasi ke yang ke arah Tangerangnya, karena gue kan nonton juga kan harus lewatin jalur mereka gitu. Jadi koordinasi yang lebih sering tuh justru ke yang ke Tangerang gitu ya. Tapi tetap melalui dari sekolahan gue nih, koalisi. Karena teman-teman semua gitu kan. Iya, teman semua gitu. Bedanya sama kayak gue juga, kalau di sila lagi ya si A si B yang sana juga teman-teman sekolah, makanya bingung gitu kan. Jadi sekarang gue pakai untuk koordinasi aja jalur gitu. Karena kita bawa orang banyak nih, bukan masalah kita mau istilahnya mau chaos. Ada anak Dejeng udah gak ada takutnya gitu. Cuma kalau yang sekarang dipikir anak Bogor nggak kebagian tiket gitu. Nah takutnya paling. Nah tadi kita ngomong tuh masalah pemberangkatan, terus lu hubungan baik. Nah masalah tiket nih Rip, gue mau biar anak kita ngebahas tiket. Ini misalnya Bogor kan dapat tiket pertandingan match besar dengan anggota 7.000, misalnya kolasi tiket dapat 3.000 di persentase semua korwil. Nah, lu sendiri gimana sih cara ngatur tiket ke anak-anak zona gitu? Kalau gua open tiket nih, itu kan di grup ya, sama kayak Bogor kan, gitu ya. Ada grup ketua unit, ada grup ketua dan wakilnya gitu. Tapi kalau untuk yang ininya tiket apa katanya, gua lebih sering ke grup ketua unit nih. Jadi sistemnya tetap open wheel. Cuma ketika kita mentok di kuota itu tadi, tapi sejauh ini sih gua nggak pernah kurang kuota ya. Kuota kalau bikor ya. Kata orang kan banyaknya bilang anak emas segala macam, cuma kan enggak gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillah kuota sih nggak pernah kurang kayaknya. Aman ya. Alhamdulillah. Soalnya ngapa kata ya, lu gue tekan lu banyak. Kalau kurang paling selisihnya kalau ada main di GBK itu minta atas minta bawah itu yang berat itu. Dan gue ngajarin Arif juga biar kenapa jangan pilih-pilih match, karena ngapa Arif yang pusing kirain match lawan yang besar-besar, bisa rame gitu. Dikit Arif yang gue tekan gitu kan, ngelis banyak ternyata nggak ada gitu. Nah dari zona-zona itu pemberangkatan emang langsung tikumnya satu titik apa dia bareng-bareng atau misah-misah gimana?
Kalau untuk tikung kita satu titik di stasiun kan gitu, ketika emang naik kereta gitu. Satu titik di stasiun ya. Tetap mereka berangkat dari unitnya masing-masing, wilayahnya masing-masing. Pembagian tiket gua kadang di stasiun. Di Parung Panjang gitu kan. Jadi ketika naik kereta anak-anak udah pegang tiket semua. Jadi pembagian tiket di hari H-Wil. Jadi anak-anak tetap satu komando kan tuh jalan kita biar penuhin kereta gitu. Iya betul lah. Masalahnya kan kalau dibilang lu ngatur orang banyak sampai dapat tiket kadang-kadang 500, 300, 400 kan gitu kan, itu kan lebih sulit juga. Kayak gua ngedropin di outlet ya udah bagi-bagi ke outlet gitu. Nah, tadi kan udah ngomong panjang dan gua mau nanya lagi nih. Di Parung Panjang itu kan ibaratnya ada mirip nih yang namanya orang lama, orang baru. Nah, cara lu nanti misal lu mengaturnya itu gimana sih? Tiket kan nanti lu harus bisa ngatur tiket sendiri nih ya. Tiket sendiri, ini sendiri, semuanya harus sendiri karena udah nggak ada ini gua lagi gitu. Nah, lebih gua tanya gini, lu punya bukan visi misi sih, cara ngatur lu akan kayak gimana sih seandainya gitu. Ini gua ngetes lu aja gitu sebagai lebih ke konsep ya. Iya, konsep gitu. Mungkin yang gua terapin sih hampir sama Wil. Jadi untuk kuota segala macam itu yang punya hak adalah si ketua unit gitu kan. Jadi anggota lu mau orang lama segala macam lu harus nginduk ke domisili lu masing-masing gitu. Jadi gua lebih koordinasi ke ketua unit-unitnya itu tadi Wil. Gitu. Jadi misal ada orang lama apa gimana ya dia koordinasi harus tetap ke si ketua yang sekarang. Juga lah gitu nah, biar bareng-bareng soalnya ya harus tiket tuh jangan lu yang nampung. Misal lu udah bagi-bagiin zona lu nih. Ternyata ada minta tiket sama lu, itu kan repot lagi gitu kan. Harus melalui subunit nanti gitu. Tapi tetap gua spare misal gua lebih 5 apa gimana gitu kan untuk jaga-jaga itu tadi ya. Karena banyak yang pada dadakan biasanya siapa tahu kan. Wah, Parung Panjang udah jadi koril nih, yang lama-lama bangkit lagi nonton lagi. Lu akan ini paling fokusnya adalah ya udah Bang ber-KTA dulu karena syarat KTA itu. Dan gua mau sampaikan juga KTA itu adalah kartu tanda anggota. Jadinya ya lu di Jakmania lu harus punya KTA. Berarti lu bagian dari organisasi. Dari organisasi menyediakan tiket, lu akan dapat hak lu gitu. Bukan berarti nonton Persija gua lama atau enggak atau belum ada tiket, kesian yang bikin tiket ini gitu. Nah, harapan lu sendiri nih Rip buat Jakmania Parung Panjang ini kan lu sebentar lagi ibaratnya nih kalau dibilang tuh lagi mau lamaran nih. udah mau hajat besar gitu. Nah, harapan lu apa sih buat di Parung Panjang ini sendiri gitu? Yang pasti buat di Parung Panjang ya regenerasi kan terus berjalan Wil. Itu artinya kan emang tanpa kita sadari di sana udah berjalan nih gitu kan. Nah, tetap kedepannya emang konsisten aja gitu kan. Tinggal kita rapi aja nih berorganisasi itu gimana sih gitu. Harapannya tetap jadi koril tahun ini gitu. Kalau dibilang silsilahnya Parung Panjang itu dibilang bikin mumetnya karena panjang ya sesuai nama kayak Parung Panjang. Lu nggak mau nyatu, lu nggak gua resmin, gua bilang. Tapi alhamdulillah sekarang mereka udah lepas ego karena mau kapan sampai gini gitu, udah pada berkeluarga dan lain-lain akhirnya nyatu nih. Jadinya kesabaran mereka selama 3 tahun 4 tahun ikut gua. 3 tahun ikut Bogor, 4 tahun mas bulan tahun sekarang. Iya, nah, udah hampir 4 tahun ini ya berbuah hasil, ya pasti gua resmin, udah janji. Gua bilang sama Kerip, tinggal nunggu sabar lu kapan gitu. Soalnya harus melewati proses-proses yang enggak gampang Rip ya. Nah, gua mau tanya lagi, lu ngajuin koril itu prosesnya gimana sih Rip? Nah, lu biar ditanya dah ke gua sendiri, enggak apa-apa biar enak nih, biar enak Arif gitu. Kalau pengajuan kan dari awal kita gabung kan udah kita sampaikan dulu ya. Kesel lu apa gimana, sabar lu gimana, diomelin lu sama gua biar anggota lu tahu juga jangan enaknya aja gitu kan. Gua bilang enggak apa-apa ngomong aja. Prosesnya rumit gitu kan. Jadi panjang juga gitu. Jadi kita bicara kita bakal jadi koril nih. Prosesnya nih ternyata yang rumit iya, terus sabar iya kan, menguras energi iya, pikiran udah pasti iya gitu kan. Ya intinya ya lo tetap sabar aja deh buat anggota Parung Panjang, sabar ya mudah-mudahan kan tahun ini jadi gitu kan, tinggal kita kedepannya tetap rapi aja gitu. Karena ya gue syarat kalau lu nggak mau nyatu, nggak mau kompak, nggak bakal gue resmikan gitu. Karena kan biar kesananya enak gitu. Tapi sekarang kan udah nyatu, udah ini si Arif tinggal udah sabar, didukung sama Gabel, sama Bopeng, Jengkol dan lain-lainnya. Ini kalau pada nonton nih gedung-gedungnya di daerah sana nih Batak Landa. Sekarang dukung Arif buat naik jadi korwil. Dan mungkin salah satu yang pertama gue lepas dari Bogor gitu karena posisinya lu jarak jauh banget nih gitu kan. Gue bukan berarti yang lain wah nanti
gue mau di next score bisa gampang, bisa diatur sama gue, yang penting sabar aja, nanti pun akan ada waktunya akan tiba saatnya gue akan menilai mana yang pas atau enggak gitu. Di sini gue lebih banyak cakap karena dia grogi, kata dia gue mau bahas mana ngeri salah perkataan ya, enggak, ini lebih mirip. Nah harapan lu udah gitu. Nah kesan lu selama lu 3 tahun mengikut ke Bogor ini gimana sih, Rip? Dari lu misalnya organisasi dari yang awal begini jadi begini gitu. Nggak apa-apa ceritain aja. Yang pasti Parung Panjang kan dulu kan Cengarenggil nih. Ya, yang tadi lu sekarang bilang kan di Bogor gitu kan. Durasi kan emang lebih panjang di sana gitu. Gue di sini kan ini tahun keempat. Tapi ini yang benar-benar anak tuh bisa organisasi nih. Kita dari struktur aja kan kita siapin kan matang gitu. Bukan kan ngebandingin ya, tapi enggak lebih bukan. Lebih anak-anak ayo mau majunya di sekarang gitu gitu. Jadi lebih terstruktur iya gitu kan, terus organisasi juga ternyata berjalan lancar gitu kan, koordinasi segala macam, komunikasi kita dari pembuatan grup, ketua unit, terus ketua wakil gitu, jadi lebih rapi sih emang yang sekarang gitu kan. Ya mudah-mudahan sih matang walaupun gitu kan. banyak ada yang bilang Cupai jarang pernah briefing, jarang pernah ini ngadain kobra apa strukturnya nggak jelas. Buktinya subunit gua jelas nih buat netizen, halo nih jelas mau 1.000 ke 800 loh, makanya gua nggak pernah membocorkan hal yang sekiranya nggak ke publik. Ngapain sih kok ke publik, udah ada ketua aja, gua tinggal ketua mau nge-share atau enggaknya serah dia gitu kan. Makanya gua lebih kepada nonjolin sosok nih. Arif udah emang bukan the next caller lagi, udah emang udah paten yang akan gue jadikan dan gue dorong gitu, karena sosoknya udah ada, udah kebentuk semua, kita tinggal support aja gitu. Nah tadi kan udah Rip, nah lu menurut lu yang sekarang tentang Persija dari kalau itu tinggal nunggu proposal berjalan aja deh ya, nanti tinggal ini. Nah ngomong proposal dan Persija, lu sekarang gimana sih Rip tentang Persija ini gitu, yang lu alamin di pandemi kayak gini, yang lu rasain? Pandemi ya hampir berapa bulan ya, hampir ke bulan keempat ya. Yang pasti kalau bicara Persija kangen Will. Maksudnya pengen nonton lagi nih, karena kebiasaan kita kan dulu weekend selalu ada pertandingan gitu kan, kandang ataupun tandang gitu kan. Kandang sekarang hilang, terus tuh tandang juga kita nggak bisa jalan keluar. Kalau ke Persija sih bakal kangen kayaknya. Juga sekarang aduh galau ya. Galau. Weekend kita biasa di stadion gitu kan sama anak-anak, terus seru-seruan. Sekarang udah mulai latihan lagi sih, cuma kalau udah mulai latihan ya mudah-mudahan kan liga jalan ya. Bisa ntar ada penonton lagi gitu. Ya amin lah. Itu aja teman-teman, gua nanti mungkin kalau ada lain kesempatan kita bisa collab lagi sama OPP juga cerita-cerita ini. Intinya gua ingin menyampaikan ceritanya Parung Panjang yang banyak request seperti ini gitu, dan insya Allah akan gue resmikan. Proposal nih udah lagi mau terbangkan ke pusat nih, tinggal kita tunggu dulu di ACC-nya, kemungkinan November lah, katanya sudah jadi Oktober, penyetoran November udah mulai selesai gitu buat anak Parung Panjang. Gue juga kalau gue banyak salah, banyak ngomelin Arif, banyak ngomelin lu, gue minta maaf juga gitu. Nanti kita ketemu di sana, karena kenapa? Karena yang gue pengen Parung Panjang itu jadi satu, jadi akar yang kuat, jadi kokoh, kebersamaan ada. Nah sekarang ini udah waktunya, momennya. Gua cuman bisa bilang tetap pesan, jaga kompakan, jaga Arif, support lah lebih kepada Parung Panjang, apa yang kita bentuk, apa yang kita dirikan, dijaga bareng-bareng ya. Gitu aja Rip. Dari gua Rip. Ya teman-teman, kurang lebihnya gua mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack, mana?